Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang lanjutan elektrolisis, yakni pada larutan. Nah, untuk larutan dalam kurung ini aqueous ya, ini memiliki syarat. Jadi, ada syarat-syarat tertentu yang harus kita perhatikan. Tidak seperti pada lelehan atau leburan yang tanpa syarat, di sini baik di katoda maupun anodanya bersyarat. Jadi, kita harus memperhatikan syaratnya. Yang pertama, untuk di katoda sendiri itu kita harus melihat ion positifnya ya. Ion positifnya ketika ada atau tercantum di sini ada lithium, ada ion kalium dan seterusnya, maka di sini tidak boleh direaksikan di katoda. Jadi ketika tidak bereaksi, kenapa? Ya, karena dia akan diganti oleh pelarutnya. Jadi yang mengalami reduksi di katoda itu justru pelarut airnya, karena di sini wujud zatnya itu larutan, ya. Nah, reaksinya air seperti ini. Lalu misalnya nih contoh, kita di katoda mendapati ion kalium. Nah, ion kalium kan ada di sini ya, maka dia tidak bisa bereaksi. Sehingga karena kalium tidak bisa bereaksi, maka reaksinya kita ganti air. Nah, airnya seperti ini. Ya, untuk reaksi air pada katoda. Lalu misalnya contoh lain, kita mendapatkan ion plusnya itu CO2+. Nah, CO2+ kan tidak termasuk ke dalam ion-ion yang tidak bereaksi tadi. Sehingga ion CO2+ bisa kita reaksikan. Jadi, Cu itu kan tembaga, maka dia akan menghasilkan endapan logam tembaga di katoda. Nah, lalu elektronnya kita tambahkan pasti di sebelah kiri, tambah 2 elektron ya. Sementara untuk reaksi di anoda kita harus memperhitungkan elektrodanya. Lihat elektrodanya. Jadi ada dua macam elektroda ya. Yang pertama adalah elektroda yang bersifat inert. Ada 3 elektroda inert, yakni platina, emas, dan karbon, atau nama lainnya untuk C itu biasanya di dalam soal dituliskan sebagai elektroda grafit, sama ya. Nah, untuk reaksi pada anoda sendiri, kita ketika mendapati elektrodanya inert, maka ion min yang mengandung O ini tidak bisa bereaksi kecuali OH-. Jadi misalnya nih ada NO3-, SO4-, dan seterusnya ya. Ini reaksinya harus kita ganti air ya. Seperti ini reaksi yang atas. Tetapi kalau OH- memang bisa bereaksi. Jadi dia bisa direaksikan sehingga akan menghasilkan reaksi yang bawah, 4 OH- dan seterusnya. Nah, itu ketentuannya untuk yang di anoda. Nah, jika kita menjumpai di anoda tetapi elektrodanya non-inert, non-inert itu siapa? Yang penting berarti di luar elektroda inert tadi, di luar PT, AU, dan C. Maka ketentuannya semua ion min langsung kita ganti elektrodanya ya. Nah, kita contohkan ya, misalnya kita menjumpai di sini dalam soal ada ion min yang harus kita urai di anoda, ada SO4-, dengan elektroda platina. Kita ingat bahwa elektroda platina merupakan elektroda yang bersifat inert. Sehingga ketika elektrodanya inert dan di sini mengandung O seperti SO4-, maka ion ini tidak bisa kita reaksikan pada anoda. Sehingga ketika tidak bisa kita reaksikan dengan pada anoda, maka reaksinya akan diganti sebagai ini, reaksinya adalah pelarutnya airnya yang mengganti. Nah, seperti ini. Ya. Itu untuk ion SO4-, dengan elektroda platina di anoda. Nah, yang kedua misalnya kita juga menjumpai SO4-, tapi elektrodanya tembaga. Nah, elektroda tembaga merupakan elektroda non-inert ya. Sehingga tadi syaratnya ketika elektrodanya non-inert, semua ion min walaupun di sini ada O-nya, nah langsung diganti elektrodanya. Siapa elektrodanya? Tembaga. Maka tembaga kita reaksikan di anoda seperti ini. Tembaga dijabarkan menjadi ionnya menjadi Cu2+ ditambah 2 elektron. Contoh soalnya misalnya nomor 1. Tulis reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda grafit.
Nah, langkah yang pertama adalah kita menjabarkan larutan NaCl menjadi ion-ionnya. Jadi di sini NaCl ya. Karena larutan, nah untuk penjabaran menjadi ion-ionnya masih sama dengan yang leburan ya. Jadi ion Na+ dan Cl-. Akan tetapi untuk larutan dia bersyarat. Jadi kutubnya masih sama ya. Kenap, katoda negatif lalu anoda positif. Untuk syarat di katoda tadi adalah lihat ion plus. Nah, ion plusnya di sini adalah Na+. Apakah Na+ termasuk di yang harus diganti dengan air? Ternyata iya. Tadi kan ada Li ya. Lihat kala baginda kaisar nanti mangkat di awal deret volta ya. Lihat kala baginda kaisar nanti Na. Nah, berarti ion Na+ tidak bisa kita jabarkan di katoda karena akan diganti oleh air. Nah, reaksinya seperti apa? Ketentuannya adalah 2H2O ya. Lalu kita tambahkan 2 elektron menjadi 2OH-. Nah, ditambah gas hidrogen. Nah, itu reaksi air pada katoda. Lalu kemudian, nah untuk yang di anoda sendiri, nah ini kita jabarkan. Untuk anoda kan lihat elektrodanya. Nah, elektrodanya adalah grafit, yakni elektroda yang bersifat iner. Grafit itu kan karbon ya. Ketika elektrodanya iner, yang tidak bisa dijabarkan di anoda kan yang mengandung O ya. Tapi di sini yang kita mau jabarkan kan Cl- ini tidak mengandung O. Maka si Cl- bisa kita uraikan di anoda. Jadi Cl- karena termasuk kelompok diatomik ya, harus kita tuliskan sebagai Cl2. Nah, kemudian kita setarakan. Ini Cl-nya ada 2, kita kalikan 2 terlebih dahulu sehingga muatannya di sini 2 kali -1 itu -2. Maka yang di sebelah kanan itu elektron yang dilepas adalah 2 elektron. Nah, sudah. Apakah elektronnya sudah sama? Ternyata sudah ya. Elektronnya ketika sudah sama langsung kita coret saja dan reaksinya bisa kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan. Menjadi apa? Ini 2H2O, kemudian ditambahkan 2Cl-. Nah, ternyata di sini akan dihasilkan basa ya di katoda. Jadi ada terbentuk 2OH- di katoda dan ternyata ada gas hidrogen juga di katoda. Sementara untuk anoda ini akan dihasilkan gas klorin Cl2 ya di anoda. Nah, demikian hasil elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda grafit. Contoh kedua, kita diminta menuliskan elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda platina. Jadi langkah pertama kita jabarkan menjadi ion-ionnya terlebih dahulu. Jadi di sini CuSO4 ionnya apa saja? Yang pertama adalah ion plusnya adalah Cu, ini 2 plus ya. Lalu ion minnya adalah di situ SO4, pastinya 2 min. Ini. Lalu tadi berlaku kenap ya. Katoda negatif ya dan anoda positif. Nah, untuk syarat di katoda adalah lihat ion plusnya. Nah, ion plusnya di sini adalah Cu2+. Apakah termasuk di tempat yang tidak terurai? Tidak, ternyata dia tidak ada ya di ketentuan katoda tadi, ionnya tidak termasuk di situ. Berarti dia sendiri bisa terurai di katoda. Nah, Cu2+ tambah berapa elektron di sini? 2 elektron tentu saja karena muatannya 2+. Lalu dia akan menghasilkan Cu kan tidak termasuk yang diatomik, berarti kita harus tuliskan Cu solid ya. Terbentuk endapan tembaga pada katoda. Lalu untuk anodanya. Nah, untuk anodanya di sini lihat elektrodanya. Nah, elektrodanya adalah platina. Elektroda platina itu termasuk elektroda yang bersifat iner. Ketika iner dan di sini ion minnya mengandung O, maka tidak bisa kita jabarkan ya. Tidak bisa kita reaksikan pada anoda. Jadi akan diganti oleh pelarut airnya. Nah, pelarut air di anoda 2H2O lalu akan menjadi 4H+, jadi terbentuk asam. Kemudian dihasilkan juga O2, gas oksigen pada anoda.
dan di sini menghasilkan atau dilepas 4 elektron sesuai muatan di sini H+, ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan menyamakan jumlah elektronnya karena elektron yang atas ternyata tidak sama dengan elektron di bawah, ya. Nah, yang atas kita kalikan 2, nah yang di bawah kita kalikan 1, sehingga kita jumlahkan. Nah, di sini kita jumlahkan, anggap saja elektronnya sudah kita kalikan, kita jumlahkan. Jadi di sini reaksinya adalah 2Cu2+, lalu ditambah 2H2O. Nah, ini akan dihasilkan 2Cu, ada endapan tembaga ya di katoda, kemudian akan dihasilkan asam pada anoda dan gas oksigen pada anoda. Nah, ini hasil reaksi elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat dengan elektroda platina. Untuk soal ketiga, di sini kita masih menggunakan larutan tembaga 2 sulfat tetapi elektrodanya menggunakan tembaga. Kita lihat perbedaannya. Jadi langkah pertama adalah larutan tembaga 2 sulfatnya kita jabarkan juga ya menjadi ion-ionnya. Jadi CuSO4 masih sama dengan yang tadi ya. Jadi dia akan menjadi ion apa? Cu2+ dan SO4 2-. Lalu di katoda juga sama ya. Kenapa? Berlaku katoda negatif lalu anoda positif. Nah, syarat di katoda tadi adalah lihat ion plus. Nah, ion Cu2+ itu termasuk yang bisa dijabarkan ya. Tidak diganti oleh pelarut air. Jadi Cu2+ sama seperti tadi ditambah 2 elektron. Nah, ini akan dihasilkan endapan tembaga pada katoda. Nah, kemudian anodanya kan syaratnya lihat elektrodanya. Ternyata elektrodanya di sini adalah elektroda tembaga atau Cu. Nah, elektroda tembaga itu termasuk elektroda non-iner sehingga ion min apapun di sini akan langsung diganti oleh elektrodanya. Jadi reaksinya justru yang terurai di anoda itu elektroda tembaganya. Cu ya, elektroda tembaganya akan terurai menjadi ionnya Cu2+ ditambah 2 elektron. Nah, ini elektronnya kan sama ya, jadi kita bisa coret saja lalu bisa langsung kita jumlahkan. Nah, untuk reaksi ini bisa kita langsung tuliskan sebagai Cu2+ lalu ditambah Cu ini menjadi Cu solid ya ditambah Cu2+. Nah, untuk Cu2+-nya bisa kita hilangkan sebenarnya ya, tapi kalau untuk Cu solidnya tidak boleh kita coret walaupun ini seakan-akan sama. Kenapa? Karena dalam proses keseharian ini adalah pemurnian tembaga. Jadi tembaga yang berada di sini yang disebut tanda panah ini namanya adalah tembaga lepuh ya. Istilah tembaga lepuh itu adalah tembaga yang masih ada zat pengotornya. Sementara hasilnya di sini tembaga yang sudah dimurnikan. Jadi tidak bisa kita coret. Sementara untuk Cu2+-nya boleh kita hilangkan. Nah, demikian tadi elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat tapi dengan elektroda tembaga. Jadi elektrodanya non-iner. Untuk contoh keempat, kita diminta menuliskan elektrolisis larutan natrium nitrat dengan elektroda karbon atau grafit. Langkah pertama, natrium nitratnya kita jabarkan jadi ion-ionnya terlebih dahulu. NaNO3 ketika dijabarkan menjadi ionnya, nah di sini terdiri dari ion Na+ dan ion NO3-. Nah, sama katoda negatif dan anodanya positif. Nah, untuk di katoda syaratnya kan lihat ion plus. Ternyata Na+ kan termasuk ke dalam ion yang tidak bisa dijabarkan di katoda. Jadi ion Na+ akan kita ganti dengan air atau pelarutnya. Jadi 2H2O, lalu kita tambahkan 2 elektron, kemudian akan menjadi
2OH-, jadi terbentuk basa di katoda, dan H2, terbentuk gas hidrogen di katoda. Itu untuk reaksi di katoda. Untuk di anoda sendiri, nah syaratnya kan lihat elektrodanya. Nah, elektrodanya karbon atau grafit termasuk elektroda yang bersifat iner. Sehingga jika iner, maka ion min yang mengandung O tidak bisa kita jabarkan juga di anoda, sehingga dia akan juga diganti oleh pelarutnya air. Nah, untuk pelarut air di anoda kan berbeda ya. Jadi dia akan menghasilkan di sini 4H+, jadi asam sifatnya, lalu gasnya juga bukan H2 tapi O2. Nah, elektronnya di sini mengikuti jumlah 4H+-nya, karena 4+ maka di sini 4 elektron. Nah, elektron yang di bawah dan di atas belum sama, maka kita samakan. 2 dan 4 kita samakan elektronnya biar bisa kita hilangkan. Jadi yang bagian atas kita kalikan 2, yang bagian bawah kita kalikan 1. Kita coret ya. Nah, lalu kita bisa jumlahkan. Nah, sehingga di sini yang di atas kan 2 kali 2 berarti 4. Sekalian kita tambahkan yang bawah karena sama-sama air. Jadi yang atas itu 4H2O, kita tambahkan 2H2O, totalnya menjadi 6H2O. Itu yang di sebelah kiri tanda panah. Lalu yang di sebelah kanan, ini OH-nya akan menjadi 4OH-. Kemudian akan ditambahkan 2H2 ya. Kemudian akan kita tambahkan 4H+ dan O2. Nah, ketika di sebelah kanan tanda panah itu ada 4OH- dan 4H+, nah ini akan bergabung menjadi 4H2O ya. Jadi di sini ada 4H2O, sehingga kita bisa sederhanakan kembali. Jadi yang di sebelah kiri itu kan ada 6H2O. Nah, ini kita coret. 6 dikurangi 4, jadi yang 4 habis, yang ini tinggal 2. Nah, sehingga reaksi terakhirnya menjadi 2H2O menjadi, atau tanda panah, 2H2 nah ditambah O2. Jadi akan dihasilkan gas hidrogen pada katoda dan gas oksigen pada anoda. Nah, demikian tadi elektrolisis larutan ya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.